Kedepan, jika sistem MLFF ini benar-benar diterapkan, maka gerbang tol akan ditiadakan secara bertahap. Dan pembayaran tol tanpa henti dengan sistem multi-lane free flow atau MLFF ini akan terhubung dengan sebuah aplikasi bernama Kantas. Maka nantinya setiap kendaraan wajib terdaftar melalui aplikasi ini. Dengan sistem MLFF ini, transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tol tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu e-tolnya, sehingga diharapkan tidak ada lagi antrean di gerbang tol. Selain itu, teknologi sistem MLFF ini juga membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien. Lantas, seperti apa cara kerja dan penggunaan aplikasi Kantas ini? Kalian harus tahu nih. Kenapa harus tahu? Ya, harus tahu kalau kita sering menggunakan jalan tol. Minimal kita sudah siap. Memang aplikasi ini belum secara resmi diluncurkan, akan tetapi jika sistem MLFF ini benar-benar diterapkan, maka mau nggak mau ya kita harus siap-siap kan? Karena kita nggak bisa menolak dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya di seluruh dunia. Nah nantinya, setelah penerapan bayar tol tanpa berhenti sudah menyeluruh di seluruh jalan tol di Indonesia, maka tidak akan ada gardu tol lagi. Pembayarannya dikumpulkan melalui teknologi Global Navigation Satellite System dan Law Enforcement melalui Automatic Number Plate Recognition atau ANPR. Apa itu Law Enforcement? Law Enforcement adalah undang-undang atau regulasi dalam penegakan hukum. Lalu ANPR ini adalah sistem teknologinya yang akan mencatat atau mendeteksi jenis kendaraan, plat nomor sampai nomor rangka kendaraan, serta atas nama pemiliknya siapa, semuanya bakal masuk di sistem ANPR ini. Ini merupakan teknologi yang canggih. Kedua teknologi inilah yang bakal mengubah wajah jalan tol di Indonesia di mata dunia. Aplikasi Kantas ini didesain dengan sistem navigasi satelit, di mana pengendara melakukan pembayaran hanya dengan mengklik melalui handphone. Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching langsung ditentukan oleh satelit. Map matching ini adalah pencocokan peta oleh satelit. Satelit ini yang akan melihat dan menentukan jarak yang sudah kita tempuh berapa kilometer, lalu sistem akan menghitung tarifnya dan saldo kita di dalam aplikasi akan terpotong secara otomatis. Nah, sampai sini kira-kira paham ya? Lalu, bagaimana jika saldo di aplikasi kurang atau habis? Nah, kalian harus tahu nih, saat sistem ini sudah diterapkan, nantinya pengendara akan dikenakan denda jika saldo aplikasi pembayaran tol tidak cukup dan tidak segera isi ulang. Jadi begitu kita keluar dari lokasi jalan tol, kita diberi waktu 2 jam untuk segera isi ulang atau top up. Kalau dalam 2 jam tidak diisi, maka kita akan kena denda tahap pertama. Ada 3 tahapan mekanisme denda yang akan dikenakan bagi pelanggar. Yang pertama, 2 kali 24 jam di awal, maka akan didenda 1 kali dari tarif ruas tol yang dilintasi. Dan tahap kedua, kalau tidak ada respons dari pengguna jalan, maka akan dilakukan denda tahap 3 atau terakhir dalam waktu 10 hari, yaitu dendanya 10 kali lipat. Karena nantinya akan ada gantri yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran. Sebagai informasi, gantri tol adalah seperti rangka jembatan yang digantung atau membentang di suatu jalan sebagai bagian dari sistem pengumpulan tol elektronik. Fungsinya untuk pengambilan data lalu dikirim dan diolah oleh satelit dengan teknologi GNSS itu tadi. Untuk regulasi dan besaran dendanya berapa, saat ini masih digodok sama pemerintah melalui BPJT selaku Badan Pengatur Jalan Tol. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan jalan tol di Indonesia semakin maju dan pastinya harus memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna suatu saat nanti. Jangan lupa like and subscribe.